Ya, langsung saja pemirsa kita bahas mengenai hal ini dengan dua narasumber kami yang telah terhubung. Ada Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Anak. Selamat pagi, Bang Aris. Selamat pagi pendengar TV One di seluruh Indonesia. Lagi jauh Bang di Deli Serdang ya Bang? Iya, kebetulan saya ini selain liburan tetapi terus memantau korban-korban kekerasan terhadap anak di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Ya, dan telah bergabung juga Bang bersama kami ada Bu Andi Yentriadi selaku Ketua dari Komnas Perempuan. Selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi, salam sehat semua. Salam sehat semuanya untuk keduanya. Kita ke Bang Aris dulu. Bang Aris sebagai salah satu inisiator yang sejak awal begitu getol mendukung undang-undang ini dan juga pemberatan terhadap para pelaku pelecehan seksual terhadap anak terutama ya Bang Aris. Saat ini PP sudah diteken. Respon dari KPAI seperti apa? Saya kira ini adalah suatu keadaan yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja perlindungan anak, secara khusus anak-anak di Indonesia yang menjadi korban dan menjadi korban dari kejahatan seksual. Karena apa? Karena fakta menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun di mana anak-anak itu dilanggar haknya itu didominasi oleh kejahatan seksual. Jadi dengan ditandatanganinya PP 70 tahun 2020 ini adalah hadiah untuk anak-anak Indonesia dan hadiah juga untuk para pekerja perlindungan anak di Indonesia, karena ini sudah ditunggu-tunggu lama setelah Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, di mana para predator kejahatan seksual itu dapat diancam maksimal hukuman mati bahkan seumur hidup, tapi ada tambahan supaya menimbulkan efek jera, itu dapat ditambahkan hukuman pemberatan lewat suntik kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik gitu ya. Jadi ini sekali lagi Komnas Perlindungan Anak mengucapkan kepada Presiden Republik Indonesia yang akhirnya tanggal 7 Desember kemarin itu menandatangani peraturan pemerintah sebagai implementasi dari Undang-Undang 17 tahun 2016, sekalipun sekali lagi saya mau sampaikan bahwa sudah ada jurisprudensi di Pengadilan Negeri Bangkalan, di Pengadilan Negeri Surabaya, yang pelakunya dapat diancam tambahan hukuman kebiri dan hukuman mati. Saya kira ini ya perspektifnya itu, jangan perspektifnya adalah ini punya hak hidup dan sebagainya. Orang yang melakukan itu punya hak hidup, apakah korbannya tidak punya hak hidup, misalnya seperti itu. Jadi saya kira perdebatannya bukan soal bahwa ini adalah melanggar kode etik kesehatan, tapi perspektif harus perlindungan anak. Saya kira Komnas Perlindungan Anak dengan LPA seluruh Nusantara melihatnya dalam perspektif itu. Oke, baik Bang Aris, kalau dilihat dari si PP-nya kan maksimal hukuman kebiri ini 2 tahun. Maknanya angka 2 tahun ini buat Anda cukup juga untuk menimbulkan efek jera? Kan ini setelah menjalani, isinya kan kontennya itu dari peraturan pemerintah itu setelah menjalani pidana pokoknya baru ditambahkan gitu. Saya kira kan ini bukan soal lamanya dan sebagainya, tetapi bagaimana hukuman tambahan itu membuat efek jera. Itu yang menurut saya latar belakangnya, di mana kita terus berinisiasi bahwa untuk mengatasi kasus-kasus dengan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap serangan kekerasan itu ditambahkan dengan hukuman. Itu bukan persoalan dua tahun atau tidak, tetapi itu bisakah membuat efek jera? Karena Bang Aris, maaf, pertanyaannya adalah kemudian ada tambahan pengumuman identitas pelaku, kebiri kibiawi, pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip. Apakah hal ini kemudian cukup efektif untuk tadi memberikan efek jera? Saya meyakini ini efek jera. Selain tadi tambahan hukuman kebiri, katakanlah setelah menjalani pidana pokoknya ditambahkan dengan kebiri, lalu pemasangan. Ini kalau di pasar itu atau di kebiri itu, kalau si predator itu melakukan berulang-ulang kejahatannya, supaya bisa dideteksi gitu ya, supaya dia pergi kemana dia bisa dideteksi. Karena kalau tidak, maka dia akan melakukan tindakan yang sama. Saya kira ini harus dilakukan. Karena sudah ada 3 kementerian yang dimintai pertanggungjawaban, apakah itu layak diputuskan atau dieksekusi untuk kebiri, suntik kimia dan pemasangan alat deteksi. 3 kementerian, yaitu uji klinisnya adalah kesehatan,
Menteri Sosial, itu lingkungan sosialnya kan. Lalu kemudian apakah ini pelanggaran terhadap hak anak atau tidak, itu kan diberikan pemerintahan yang mengurusi tentang hukum. Saya kira ini harus kita lakukan dulu deh, jangan kita berdebat-debat lagi sehingga ini nanti menjadi tidak lagi menyelamatkan anak-anak dari 52% kejahatan seksual itu. Oke, baik. Saya mau beralih ke Bu Andi. Bu Andi, kalau Anda memandang PP ini gimana, Bu Andi? Baik, untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami tidak bersepakat dengan hukuman ini dari awal ya, ketika menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi ini tidak mengurangi keprihatinan kita bersama bahwa betul seperti yang disampaikan oleh Bang Aris, adalah sebuah masalah yang sangat genting bagi Indonesia, angka kekerasan terhadap anak dan juga bagaimana proses penghukuman yang selama ini sebenarnya tidak menunjukkan keberpihakan yang cukup. Nah, memang betul karena kami Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merasa bahwa ini adalah salah satu celah hukum yang harus segera kita sikapi, dan karena itu kami mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sesungguhnya diskusi kita pagi ini harus menjadi bagian dari perdebatan itu, sekalipun RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak hanya bicara soal pemidanaan pelaku. Nah, secara normatif memang kami memandang hukuman badan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 yang merupakan pengesahan dari Konvensi menentang penyiksaan dan juga penghukuman atau perlakuan lain yang khusus dan tidak manusiawi lainnya. Persis seperti kata Bang Aris, ini memang sebuah ruang yang kontestasi di berbagai negara juga sedang dipercakapkan. Ya, tapi juga banyak yang paling beberapa penting, negara yang telah mengaplikasikan hal ini, Mbak. Nah, paling penting adalah kita kemudian membaca seberapa jauh sebetulnya efektif dari proses hukum yang mereka lakukan. Sejauh yang kajian yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan ya, Mbak Maria dan Mas Bayu, yang pertama harus dipahami bahwa perkosaan itu tidak hanya soal libido atau dorongan seksual, tetapi juga ada relasi kuasa yang memungkinkan tindakan perkosaan itu terjadi. Melakukan kebiri kimia itu hanya menyelesaikan satu bagian saja, tapi bukan akar persoalannya. Oke, kita nanti juga akan minta data dari Komnas Perlindungan Perempuan mengenai hal ini, seberapa efektifnya juga. Tapi usai jeda ya Mbak Andi dan kita juga harus jeda Bang dulu Aris. ya, Bu Andi ya. Baik, kita baik, kalau akan kembali begitu. di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi pemirsa. Ya, baik.